Apa ya? Sambil menunggu kawannya join 5 menit. Terus silakan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baiklah, perkenalkan saya Winarni Yulianti dan NIM A1D12127. Saya di sini sebagai moderator mewakili kelompok 9 yang beranggotakan Ella Audianti, dengan NIM A1D12115 dan saya sendiri Winarni Yulianti dengan NIM A1D12127 dan Maya Cynthia A1D12152 yang akan mempresentasikan tentang behavior atau perilaku. Baiklah, langsung saja saya mulai.
Untuk penyaji pertama, materi akan dibacakan oleh Ella Audianti. Kepada Ella Audianti, saya persilakan. Baiklah. Slide selanjutnya, Ahmad. Materi pertama, behavior atau perilaku. Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Wujud perilaku bisa berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku umumnya dapat diamati oleh orang lain, namun ada perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain yang disebut internal activities seperti persepsi, emosi, pikiran, dan motivasi. Perilaku manusia merupakan pencerminan dari berbagai unsur kejiwaan yang mencakup hasrat, sikap, reaksi, rasa takut, dan sebagainya yang dipengaruhi atau dibentuk dari faktor-faktor dalam diri manusia. Faktor lingkungan memiliki peran dalam perkembangan perilaku manusia. Selanjutnya. Sudut pandang perilaku. Sudut pandang perilaku dinilai dari empat macam. Yang pertama psikologi, kedua fisiologi, tiga sosial, dan keempat biologi. Perilaku manusia yang terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi, dan sosial yang bersifat menyeluruh. Sudut pandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya terhadap pembentukan perilaku manusia. Perilaku manusia dari segi biologi dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang sangat bersifat kompleks, antara lain perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari dua, yaitu lingkungan fisik alamiah, yang kedua lingkungan sosial atau budaya. Lingkungan fisik atau lingkungan geografi adalah lingkungan tempat tinggal manusia dengan semua tantangan hidup yang harus dihadapi. Lingkungan sosial atau budaya mempunyai pengaruh dominan terhadap pembentukan perilaku manusia, yang termasuk lingkungan sosial budaya adalah sosial ekonomi, sarana dan prasarana sosial, pendidikan tradisi, kepercayaan, dan agama. Selanjutnya, perilaku menurut beberapa ahli. Yang pertama, Octaviana. Menurut Octaviana, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Selanjutnya, menurut Notoat Mojo, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya, menurut Wawan, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Menurut Skinner, perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner dalam Notoat Mojo merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pengertian ini dikenal dengan teori SOR atau stimulus organisme respon. Nah, respon tersebut dibagi menjadi dua. Next.
Yang pertama, responden atau reflektif. Yang pengertiannya adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif, tetap disebut juga eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap, misalnya orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu. Orang akan sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal, serta minum jika terasa haus. Yang kedua, operan respon. Respon operan atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing, stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pandangan behaviorisme atau perilaku. Yang pertama ada pengkondisian. Pada dasar adalah suatu teori yang respon-respon yang baru sebagai hasil dari dua stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama. Pavlov berbalik dari dua proses utama di dalam eksitasi dan inhibisi. Eksitasi ini adalah proses pembangkitan, proses yang cenderung membuat respon terjadi, sementara inhibisi adalah proses penekanan yang cenderung mencegah terjadinya respon. Dengan demikian, eksitasi dan inhibisi beroperasi dengan cara saling bertentangan. Di antara keduanya, eksitasi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menciptakan pengkondisian, namun inhibisi bisa menjelaskan bagaimana berlangsungnya pengkondisian dalam hal-hal yang khusus. Kemudian ada penerapan teori pengkondisian klasik dalam kelas, di mana temuan Pavlov dan mereka yang mengkaji pengkondisian klasik setidaknya memiliki dua implikasi bagi guru. Yang pertama yaitu tidak memungkinkan bahwa banyak dari reaksi emosi kita atas berbagai situasi dipelajari secara khusus dengan pengkondisian klasik. Kedua, prosedur yang didasarkan pada pengkondisian klasik dapat digunakan untuk membantu orang mempelajari respon emosional yang lebih produktif, lebih adaptif. Contohnya, orang dapat belajar untuk mengurangi ketakutan dan kegelisahan dalam situasi yang mengancamnya, seperti berbicara di depan umum atau mengerjakan tes. Next, Matt. Behaviorisme dalam situasi pembelajaran umum. Untuk alasan kemanfaatan dan keamanan masa depan, seorang behavior respon berfungsi dengan baik. Contohnya, bahwa anak-anak melangkah dari trotoar, menusuk listrik soket, meraih ke arah panci, memasak sayuran, dan sebagainya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa mengetahui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, setidaknya pada awalnya, jauh lebih penting daripada pemahaman. Pemahaman dapat mengikuti di belakang pada waktu yang lebih tepat dalam intelektual perkembangan anak. Nyatanya, pemberantasan perilaku tersebut merupakan pertimbangan yang paling penting. Konsep yang terlibat menjadi jauh kurang penting. Next, Matt. Behaviorisme dalam pembelajaran sekolah. Yang berfungsi untuk menerapkan model behaviorisme di kelas perlu memiliki gagasan yang jelas tentang perilaku,
atau operan untuk didorong dan diperkuat untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian perilaku ini bisa terkait untuk perilaku umum dalam arti kata perilaku baik atau buruk, atau lebih mendidik terkait konten, ejaan, tabel, dan sebagainya. Next, Mat. Arsitek utama dari pengkondisian operan, yaitu B.F. Skinner, yang pandangannya didasarkan pada pandangan E.L. Thorndike 19 B.F. Skinner dalam karya-karyanya, yaitu yang pertama ada The Behavior of Organism 1938-20, kemudian ada Science and Human Behavior 1953-21, kemudian ada Verbal Behavior 1957-22, kemudian The Technology of Teaching 1968-23, kemudian ada Beyond Freedom and Dignity 1971-24. Yang mengemukakan pendapatnya bahwa lingkungan orang tua, guru, dan teman sebaya memberikan reaksi terhadap perilaku kita, baik dengan cara menguatkan atau menghapus perilaku tersebut. Lingkungan punya pengaruh yang jauh lebih besar dalam belajar dan perilaku kita. Lingkungan memang memegang peran kunci untuk memahami perilaku. Bagi Skinner, perilaku adalah suatu rangkaian sebab musabab dari 3 mata rantai, yaitu suatu operasi yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap organisme di luar. Contohnya, seorang anak datang ke sekolah tanpa sarapan. Kemudian beberapa keadaan tersembunyi, misalnya dia merasa lapar. Sejenis tingkah laku, misalnya dia nampak kelesuan di kelas karena lapar. Selanjutnya akan disajikan oleh Maya. Baik, lanjut. Karya-karya tersebut Baik, selanjutnya, bagi Skinner, perilaku adalah satu rangkaian sebab musabab dari 3 mata rantai. Yang pertama, suatu operasi yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap organisme dari luar, contohnya seperti seorang anak datang ke sekolah tanpa sarapan. Yang kedua, beberapa keadaan tersembunyi, contohnya seperti dia merasa lapar. Yang ketiga, sejenis tingkah laku, contohnya seperti dia nampak kelesuan di kelas. Selanjutnya, Mat. Selanjutnya, Mat. Udah kan? Slide yang ini lah. Nah, baru udah. Oh, udah. Selanjutnya, guru semestinya tidak berspekulasi mengenai siswanya ketika dia tidak memiliki informasi yang cukup mengenai keadaan yang tersembunyi atau batiniah siswanya. Contoh, ketika guru melihat siswa hanya lesu dan tidak perhatian selama dalam kelas. Jangan diartikan sebagai bentuk tidak adanya perhatian siswa terhadap pelajaran yang sedang disampaikan. Selanjutnya, Mat. Selanjutnya, Skinner dan penguatan. Skinner mengemukakan ada 2 jenis penguatan, yaitu penguatan positif. Penguatan positif bila dianalisis keseluruhan sistem Skinner, kita akan bertemu secara konsisten istilah penguatan yang oleh Skinner
dianggap sebagai satu unsur kunci untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa pembelajaran muncul. Penguatan digunakan secara khas. Yang kedua ada penguatan reinforcer. Penguatan reinforce adalah satu peristiwa stimulus yang cenderung mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dari suatu respon. Satu hubungan stimulus-respon atau satu hubungan stimulus-stimulus. Yang ketiga ada prinsip penguatan. Prinsip penguatan mengacu pada suatu peningkatan frekuensi dari suatu respon ketika konsekuensi tertentu segera mengikutinya. Konsekuensi yang mengikuti perilaku harus tergantung pada perilaku. Suatu peristiwa yang mungkin terjadi yang meningkatkan frekuensi perilaku dianggap sebagai penguat. Yang keempat ada penguatan reinforcement. Penguatan reinforcement tidak sinonim dengan hadiah atau reward. Orang tua boleh saja membelikan anak es krim sebagai hadiah untuk menjadi baik. Hal ini merupakan pernyataan yang luas yang mana tak ada perilaku spesifik yang teridentifikasi. Bagaimanapun, para psikolog memandang penguatan agak bersifat khas. Mereka yakin bahwa penguatan menjadi efektif ketika diterapkan pada perilaku yang spesifik. Seorang siswa menerima pujian seorang guru sebagai sebuah solusi dari suatu masalah atau jawaban yang benar bagi suatu jawaban. Selanjutnya, Mat. Selanjutnya, sejarah nama-nama yang terkait dengan behaviorisme. Yang pertama ada Pavlov. Pavlov mengembangkan teori yang sekarang dikenal sebagai pengondisian klasik. Melalui studi tentang anjing dari sudut pandangannya. Belajar dimulai dengan koneksi stimulus atau respon. Dalam teori ini, stimulus tertentu menimbulkan respon tertentu. Yang kedua ada Thorndike. Thorndike memperkenalkan teori belajar yang sekarang disebut koneksionisme. Yang ketiga ada Watson. Watson memperkenalkan istilah behaviorisme dan merupakan pendukung penting dari pendekatan ini. Dalam penggunaan objektivitas ilmiah dan percobaan dalam psikologi belajar. Dia merancang hukum frekuensi yang menekankan pentingnya pengulangan. Semakin sering stimulus dan respon terjadi dalam hubungannya dengan atau sama lain, semakin kuat kebiasaan itu. Dia juga menyusun hukum kemutakhiran. Yang keempat ada Goodhir. Edwin Goodhir mengajukan teori tentang apa yang disebutnya kedekatan, sebuah stimulus yang diikuti oleh respon tertentu. Pada saat terulangnya, cenderung diikuti oleh respon yang sama lagi. Koneksi stimulus-respon ini memperoleh kekuatan penuhnya dalam satu percobaan. Goodhir melakukan penelitian praktis yang sangat sedikit dan sebagai hasilnya keraguan telah diberikan padanya. Dan yang kelima ada Skinner. Skinner mungkin adalah psikolog paling terkenal dalam tradisi behavioris. Dia mengidentifikasikan teori pengkondisian operan. Skinner hanya berbicara tentang penguatan tanggapan, bukan penguatan kebiasaan atau tindakan. Skinner menggunakan istilah penguatan alih-alih hadiah. Dia sangat ingin menekankan pentingnya pendekatan positif untuk belajar yang melibatkan penghargaan, tapi juga memahami nilai hukuman. Prinsipnya yang paling mendasar adalah hukumnya pengkondisian. Selanjutnya, Mat. Sekian tentang behavior atau perilaku. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 9. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan karena sesi pertanyaan telah saya buka. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Aulia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitriani dengan NIM A1D1201119. Izin bertanya, mengapa pembelajaran di Indonesia sampai saat ini masih banyak diwarnai oleh teori behaviorisme? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Aulia. Saya harapkan untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan. Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Salsabila dengan NIM A1D1201133. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana contoh penerapan teori default dalam pembelajaran di SD? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela Salsabila harap menuliskan jawaban di kolom komentar. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Saya persilahkan, Febri. Baiklah, perkenalkan nama saya Febri Nurti Carolina Panjaitan dengan NIM A1D1201123. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kalian, apakah dalam penerapan pembelajaran behaviorisme terdapat kelemahan dan kelebihan? Jika ada, Baik, terima kasih kepada Febri Nurti. Mohon menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kepada Febri Nurti, mohon menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. ya sudah, Vin. Izin menjawab, moderator. Yuk, waktu tinggal 10 menit. Baiklah, saya persilahkan. Maya. Ella. Oh, sorry. Ella. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sela Salsabila. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana contoh penerapan teori behavior dalam pembelajaran di SD? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Adapun langkah penerapan teori behavior dalam pembelajaran yaitu
Memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan, atau tugas-tugas mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Memberikan penguatan atau reinforcement, mungkin penguatan positif atau penguatan negatif, ataupun hukuman, serta memberikan stimulus baru. Jadi intinya contoh penerapan teori behavior itu adalah dengan adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran. Kayak misalnya tidak memakai dasi, poin yang akan dikurangi segini, gitu-gitu. Apakah bisa dipahami, Sela? Baik, terima kasih Ella. Oke, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Nurti. Yang pertanyaannya aforistik, terdapat kelemahan dan kelebihan jika ada sebutkan. Jawabannya ada. Kelemahannya yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, yang dimana bersifat meanistik dan hanya berpotensi pada hasil yang diamati dan diukur. Kemudian, yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian, siswa, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa, yaitu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Kemudian tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Kemudian menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan pendidik terkesan menjadi bersikap otoriter kepada siswa dan membosankan. Ketujuh, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga pemikiran siswa tidak berkembang secara kreatif. 8, pembinaan hukuman dianggap menjadi pilihan yang efektif untuk menertibkan siswa dan merubah perilaku siswa. Kelebihannya yaitu sangat cocok diterapkan kepada siswa atau anak yang masih membutuhkan dominasi orang tua. Kemudian pembelajaran dapat mudah diarahkan dan diganti dengan stimulus-stimulus yang diinginkan. Ketiga, pembelajaran mempunyai orientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan daya tahan. Yang kelima, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang keenam, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Bagaimana Febri Nurti? Baik, Winami, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab moderator. Ya, saya persilahkan Maya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Fitriani. Pertanyaannya, mengapa pembelajaran di Indonesia sampai saat ini masih banyak diwarnai oleh teori behaviorisme? Nah, karena teori belajar behaviorisme dilakukan dengan memberikan stimulus kepada siswa agar menimbulkan respon atau tanggapan. Stimulus dan respon ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu, jika dilihat dari kelebihan dan kekurangannya teori ini, tak selama yang buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan atau reinforcement berupa pujian, hadiah, dan penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Sehingga teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Bagaimana dengan Aulia? Terima kasih Maya jawabannya. Baik, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban, saya persilakan.
Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi, dipersilakan bagi yang mau menanggapi, dipersilakan atau menambahkan jawaban. Kalau waktunya habis terus belum ada yang nanggepin gimana, Mat? Ya, usahain lah itu waktu sebaik 3 menit ini kalau bisa ya, habis itu ditutup. Kalau tidak ada ditutup aja. Oke. Baiklah, Ayo, kepada teman-teman, saya persilahkan. yo masih ada waktu. Nggak ada nih yang mau nanggapin. Silakan untuk nanggapin dari jawaban, dari pertanyaan yang nanya tadi. Jawaban pertanyaan Aulia, Sheila, sama Febri. Izin menambah jawaban moderator. Baik, saya persilahkan Febriani. Baiklah, saya di sini Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban Aulia, mengapa pembelajaran di Indonesia masih diwarnai oleh teori behaviorisme? Karena teori ini menekankan pada stimulus dan respon, maka sejalan dengan apa yang ada pada sistem pendidikan kita. Dimulai dari adanya sistem kurikulum yang memberikan stimulus gambaran kepada sistem pendidikan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Adanya tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemangku kebijakan dan lain sebagainya yang membuat atau membentuk respon sesuai dengan rencana dan tujuan yang dibuat. Sehingga dalam sistem pendidikan Indonesia ini lebih mengedepankan apa yang dituju selaras dengan apa yang dari awal telah dibuat. Dengan kata lain, dengan gambaran yang barusan saya jelaskan tadi bahwa siswa akan diberi stimulus secara berulang agar respon atau output dari pembelajaran ini